Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami. Dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari 1 Korintus 6 ayat yang ke-12 sampai 17. 1 Korintus 6 ayat 12 sampai 17. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan, akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul, menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah 1 Korintus 6 ayat 14 dan 17. Allah yang membangkitkan Tuhan, akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia. Judul renungan kita hari ini adalah Janji Tuhan bagi Hidup Kita, ditulis oleh Pastor Rick Warren. Sahabat suara kasih, umat Kristen di seluruh dunia akan merayakan Paskah dalam waktu dekat ini. Tapi karena perayaan ini memang selalu dirayakan setiap tahunnya, barangkali bagi sebagian dari kita, mulai merasa kalau ini hanyalah sekadar perayaan saja, dan lupa kalau sebenarnya ini adalah momen terpenting bagi kita, untuk kembali mengingat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Kebenarannya, Paskah bicara tentang refleksi pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Dia mati tersiksa, dikuburkan dan bangkit kembali di hari ketiga. Ada banyak dari kita yang mungkin lupa dengan hal penting yang perlu kita maknai dari Paskah ini, yaitu kita lupa bahwa Paskah bicara tentang sebuah terobosan hidup baru. Kita harus kembali memaknai kalau kisah kebangkitan Tuhan Yesus bukan hanya soal tentang kisah Tuhan Yesus, tapi juga kisah baru hidup kita. Kita sendiri adalah bagian dari kebangkitan itu. Kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus bukan hanya membuktikan kalau ada kehidupan setelah kematian, tapi juga membuktikan kalau kita bisa memperoleh kehidupan setelah kematian, karena akan selalu ada kehidupan setelah kematian.
Kalau kamu percaya di dalam Dia, kematian hanyalah proses transisi kehidupan, bukan akhir. Suatu hari jantung kita akan berhenti berdetak. Itulah akhir dari kehidupan jasmaniah kita, tapi bukan akhir dari kehidupan rohaniah. Tuhan sendiri yang akan membawa kita kepada kehidupan kekal. Tuhan Yesus menyampaikan satu janji yang penting. Di dalam Yohanes 11 ayat 25-26, di sana disampaikan, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Janji ini benar-benar menakjubkan. Tuhan Yesus membuktikan kalau Dia bisa membangkitkan kita dari kematian lewat kebangkitannya sendiri. Janji inilah satu-satunya alasan yang sangat masuk akal dari kepercayaan kita di dalam Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus tidak mati di kayu salib dan bangkit kembali, kita tidak akan punya kesempatan untuk masuk surga. Tak ada harapan dan kehidupan kekal yang akan kita dapatkan. 1 Korintus 6 ayat 14 mengatakan, Allah yang membangkitkan Tuhan, akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Sahabat Suara Kasih, di Minggu Paskah ini, kita perlu kembali kepada kebenaran ini. Tapi apapun yang mengubah kebenaran dari hitam dan putih itu, adalah kepercayaan kita di dalam Tuhan Yesus, bahwa Dia berjanji akan membangkitkan kita dari kubur kematian. Marilah kita renungkan, apakah kita mau menerima janji ini juga? Terimalah Tuhan Yesus saat ini, untuk tinggal di dalam hidupmu, dan alamilah kuasa kebangkitannya bagi hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau, di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan.
berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.